Untuk perusahaannya ini, bergerak di bidang pengadaan barang, yaitu berhubungan langsung dengan instansi pemerintah seperti kepolisian dan TNI, seperti itu Mas Dimas. Karena, perusahaan ini juga termasuk baru 1 tahun, bisa dihitung perusahaan startup, seperti itu. Namun untuk, proses akuntansinya selama ini, at least juga saya juga baru bergabung di perusahaan tersebut, juga masih manual untuk, sistematis akuntansinya gitu. Jadi, masih menggunakan Microsoft Excel, seperti itu. Nah, kenapa, tertarik untuk Accurate ini, karena saya lihat, makin ke sini akuntansi ini, aplikasinya ini sudah berkembang gitu. Nah, makanya pilihan jatuhnya sih karena berhubungan dengan pengadaan barang, terus juga arus kas, seperti itu sih Mas. Makanya, tertarik untuk mengambil Accurate diimplementasikan di perusahaan saya sekarang ini, seperti itu Mas. Mhm. Baik. Baik, terima kasih Kak Dimas. Halo Pak Soleh, contohnya seperti apa sih Pak? Boleh saya tahu Pak untuk pengadaan barangnya? Oh, oke, misalnya, dari vendor ini, Mhm. example-nya Mas Dimas punten ini udah bisa di-record belum ya? Karosa, jadi at Hah, least boleh? pengadaan barangnya itu seperti kayak apa sih, alat-alat telekomunikasi, terus juga motor, seperti itu, Kak. Terus juga pistol gitu, terus juga ada kayak atribut Mmm. untuk perlengkapan, seorang prajurit gitu, Kak, dari Oh, TNI berarti maupun by request polisi. ya? Berarti by request ya? Kalau misalnya ada butuh apa, baru Kakak Betul cariin betul vendornya betul ya? betul. Betul betul by Mmm, request. Karena, oke. kita ini tergantung dari permintaan instansi pemerintahan ya, gitu. Betul. Jadi, dia mintanya apa, terus kita mengadakan barangnya seperti apa gitu, Kak. Betul. Nah, nanti kita yang ekspor gitu. Nah, nanti Baik. kita juga beli di tempat lain juga, cuman mereka itu taunya itu di tempat kita gitu loh, pengadaan barangnya, Betul. dikitnya. Oke, Nah, gitu sih. jadi pihak Sama ini sih perantara kalau lah saya lebih tepatnya. palingan Mhm. Boleh iya, silakan. sama ini sih, kalau saya palingan untuk, Boleh. nanti di breakdown ya, sekalian Mhm. ngejelasin juga gitu, Mhm. kelebihan dan kekurangannya juga gitu. Soalnya Baik. ini nanti akan saya sampaikan ke manajer saya gitu, Mhm. kelebihan dan kekurangan Accurate ini seperti apa gitu. Nah, Baik. nanti setelah kita ketemu malam ini ya, 2 hari Mhm. atau 3 hari ke depan saya akan menginformasikan Mas Dimas Mhm. atau Mbak Rosa untuk perusahaan saya untuk diimplementasikan Accurate ini. Seperti itu aja Iya. sih, Kak. Baik Terima baik. kasih. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Soleh, untuk Mhm. Kak Soleh untuk, informasinya, maka saya akan jelaskan simulasinya serta keunggulan sama kelemahan dari menggunakan Betul betul. Accurate. Oke, yang pertama, sebelum kita mau masuk simulasi dulu atau keunggulan kelemahan dulu nih Kak? Maunya yang Eee, mana bo dulu? boleh dijelasin kelebihan dan kekurangan aja dulu kali ya, Kak? Oke, baik Mhm. baik. Kenapa sih kita harus pertimbangkan Accurate untuk digunakan gitu. Mhm. Jadi apa keunggulannya? Keunggulannya yang pertama adalah Accurate itu punya yang namanya fitur akses grup, Pak. Kak, Fitur akses sorry. grup ya? Iya, akses grup itu artinya apa? Artinya per user, masing-masing user yang login ke dalam satu database ini, aksesnya bisa dibatasin. Mmm. Contoh, Kak Soleh bagian pembelian, lalu teman Kak Soleh bagian penjualan. Nah, Mmm. bagian pembelian itu tidak boleh melihat data penjualan, bagian penjualan tidak boleh melihat data pembelian, itu bisa dibatasin dari sini. Oh, oke oke. Gitu. Nah, terus ada lagi, contohnya, kita kan, mengadakan kita cari vendor vendor, terus beli barang. Ketika Mhm. kita jual ke bagian, pemerintah instansi tersebut, Mhm. harganya nggak boleh diubah sama sama admin sales-nya contohnya. Nah, itu juga Oh. bisa dibekukan untuk harganya. Jadi itu bisa setting. Lalu ada apa Oh. lagi? Iya, itu semua fiturnya di sini semuanya dibatasin, Pak. Jadi Oh. contohnya, Bapak punya tim, ada staf A, dia megang atau dia yang membuat faktur penjualan, tapi dia nggak Mmm. boleh ubah faktur penjualan yang sudah dia simpan, atau bahkan dia nggak boleh ngapus. Nah, ini bisa ditentukan.
aksesnya ke Mmm. masing-masing. Iya. Bahkan kalau seandainya dalam satu perusahaan yang boleh tahu laba rugi hanya Bapak dan atasan Bapak, yang lainnya nggak Mhm. boleh itu juga bisa. Jadi dari Oh, laporannya oke. bisa dari laporannya bisa, laba rugi, neraca, ini bisa dibatasin, gitu. Oke, itu masing-masing user berapa ya, Kak? Oke. Maksimal? Mhm. Masing-masing user jadi gini, ketika kita input masuk ke dalam Accurate, itu bentuknya Mhm. sama kita kayak masuk ke Facebook. Iya Kita iya. butuh email valid dengan, password-nya. Nah, jadi Mhm. Kakak nanti pakainya itu adalah email valid-nya Kakak, Oke. gitu, dan itu untuk satu kali user. Jadi kalau seandainya nanti ada yang Mmm. menggunakan email yang sama dengan password sama, dari 2 Mhm. perangkat itu pasti salah satunya mental, salah satunya keluar. Oh, oke oke. Iya, dan satu database ini bisa di-input, unlimited untuk user-nya, gitu. Oke, Kak. Ya, tapi Ini nanti untuk maksimalnya berapa orang, Kak, Rosa? unlimited, ini bahkan ada yang Oh, sampai unlimited. 50 user juga ada dalam satu database yang sama. Oh, oke oke. Enggak, aku sih Ya. niatnya ini kan ada 3 Mhm, user ya, Kak. oke, 1 akun dan 2 lagi tim aku gitu ya. Nah, oke, maksud aku tuh mhm, masing-masing, nanti kalau misalnya aku konfirmasi jadi gitu ya pakai oke, aplikasi Accurate, ini mhm, bisa nggak didaftarin masing-masing? Jadi aku punya akun sendiri, temenku mhm, juga yang 2 ini punya sendiri gitu loh, Kak. betul, bisa. Jadi gini, ketika di Oh, sini namanya kan solusi smart, ini adalah iya. username, nanti maunya username masing-masing, dan dia punya akses Mhm. masing-masing, berarti nanti Iya, 3 betul user, betul betul. Iya, betul gitu, betul. itu Bisa bisa. berarti ya? Bisa, Oke, I see I see. mhm. Lanjut, Kak, Oke, Rosa. lanjut ya. Oke, Oke, Kak. apalagi sih keunggulan dari Accurate gitu. Keunggulan dari Accurate yang kedua adalah ada yang namanya fitur log aktivitas, gitu. Fitur Log lock aktivitas. aktivitas. Iya, jadi apapun yang dilakukan oleh 3 user Kakak ini, di dalam Mhm. Accurate itu di-record. Oh, di-record ya, oke. Iya, contohnya ada yang, Kakak waktu itu buat faktur penjualan, terus Mhm. besokannya Kakak cari lagi, "Kok fakturnya hilang ya? Padahal kemarin kita udah buat loh, saya yakin sudah buat," gitu. Nah, maka Mhm. Kakak bisa cari di sini fakturnya, nomor fakturnya berapa, nanti akan ke-track, dia dihapus oleh siapa atau diubah oleh siapa ini kelihatan. Contohnya di sini, ada faktur penjualan, ini ada tipenya tindakannya ubah, kita klik bagian ubahnya, lalu kita lakukan pemeriksaan, maka nanti akan tampil untuk data sebelum dan data sesudahnya. Oke, Mbak. Iya, jadi kalau seandainya perubahan ketahuan diubah siapa, kalau dihapus ketahuan dihapus siapa, Mhm. kalau dibuat ketahuan dibuat sama siapa. Oh, oke oke Iya, oke jadi oke. nanti 3 user itu kelihatan semua Kak, namanya di sini, dan kapan Mmm. dilakukannya, gitu. Ini Mmm. fungsi dari auditnya. Jadi, ada dari karyawan sendiri. Oh, iya iya, Jadi seperti itu, di log aktivitas kita di-record semua nih, oke, Kak, siap. ya. Iya, lanjut lalu ada apa lagi? Yang ketiga ialah Accurate juga membantu untuk perhitungan gaji. Menentukan. Jadi kalau Kakak iya, Kakak sudah PKP atau belum? Belum belum belum. Oke, kalau belum Mhm. PKP masih bisa menggunakan ini, kalau sudah PKP Mhm. juga sudah bisa juga, tapi dihitungkan PPh 21-nya. Jadi mudah Oh, sekali oke. iya, bisa langsung dari Accurate untuk fitur gajinya, yang pertama isikan list karyawannya, karyawannya Mhm. siapa saja dalam satu perusahaan, lalu Mhm. komponennya entah itu uang lembur, transport, tunjangan makan gitu ya, di sini Mhm. semuanya, lalu nanti kita bayarkan. Oh. Bayarkannya di sini. Oh, I see I see. Iya, jadi nanti dibikinin slip gaji langsung sama Accurate. Bisa Oke. dibikinin slip gaji langsung dan kelihatan dia sudah dibayar belum nih Mhm gajinya. mhm Sebagian mhm. dibayar, oh berarti ada yang belum dibayar nih, Mhm gitu. mhm Bahkan mhm. slip gajinya seperti ini. Nama karyawannya siapa, contohnya deh, sini Ahmad. Kita klik nama Mhm. Ahmad, nah ini dia dapat apa aja, gitu. Ini ada Oh komponen-komponen dimasukin aja, nanti dihitung langsung sama Accurate. Tunjangan oh menambah, potongan mengurangi, gitu. Nah oh, ini oke. ini bentuk slip gajinya, yang disediakan oleh Accurate secara default. Oke, ini PDF-nya ya, Kak? Iya, ini yang dicetak langsung. Ini cetak langsung bisa, ke PDF bisa, ke Excel juga bisa. Oh, I see I see. Gitu ya. Tetep, Kak. Iya, jadi bisa langsung dan kalau seandainya Kakak punya logo, pasti kan punya logo perusahaan, punya nama, Mhm. punya warna, ya warna tema, nah itu bisa Mhm diubah-ubah. mhm. Jadi desain yang di Accurate yang saya tampilkan adalah desain default dan itu masih bisa diubah. Masih bisa diedit ya? Masih bisa diedit karena kita memang punya ininya, punya fiturnya sendiri, Siap siap, Kak. gitu. Anyway Lanjut. juga dulu di perusahaan sebelumnya juga aku pernah make sih, Kak, cuman tahun 2015 ya, itu di Oke. perusahaan makanan, Mhm, F&B. oke.
Cuman udah kesini aku tuh udah lupa gitu Kak, udah hampir 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Takutnya ada Oke. fitur-fitur Accurate yang udah update gitu Kak. Oh pasti sudah ada yang Mhm. update. Yang Mhm. ketiga ada approval juga Kak. Approval Approval, cuti ya? iya. No, approval itu bukan cuti. Jadi personalia kalau khusus HR, HRGA itu hanya Mhm. bagian gajinya aja di Accurate. Karena Oh, Accurate itu adalah oke. sistem yang mencatat input uang dan output uangnya ke Oke oke. iya. Input dan Kalau output misalnya ya? iya betul, input dan output-nya dicatat. Tapi kalau Oke. seandainya untuk approval-nya gimana contohnya? Mhm. Instansi kan mungkin mungkin ada beberapa instansi, contoh ya, mungkin customer Mhm. Kakak itu ada beberapa instansi. Ada instansi yang ketika melakukan pembayaran butuh waktu yang sangat lama, contohnya. Oke. Nah, ketika Oh. dia meminta pengadaan barang dan barang itu nilainya besar, lalu Kakak Mhm. melihat potensi bahwa dia untuk melakukan melakukan pembayaran ini jauh lebih Bayar. lama, iya, Mhm. nanti malah jadi numpuk gitu, Kakak Mhm. butuh approval, jadi kalau seandainya dia punya piutang lebih dari 100 juta butuh approval itu bisa di-setting sama Accurate. Oh, I see I see I see I Iya, see. kalau di bawah 100 juta boleh lewat langsung bisa. Itu berapa Terus bulan maksimal Kak, misalnya 100 juta piutangnya? oh itu nanti perhitungannya hitungan piutangnya bukan berapa lamanya bukan. Kalau itu jatuh Oh, harinya, itu harinya. oke oke oke. Iya, itu total piutang dari awal berdirinya perusahaan sampai akhir dikalkulasi. Oke Kak, I see I see. Mhm. Ya, berarti nanti ketahuan nih, oh ini yang belum Mhm. melakukan pembayaran sebesar sekian gitu. Mmm. Ya. Nah, I lalu see ada apa Kak. lagi di Accurate? Baik. Lalu ada apa lagi? Ada namanya budgeting, Kak. Jadi budgeting Budgeting. contohnya iya, budgeting itu apa sih gitu? Budgeting itu anggaran perusahaan, kalau perusahaan mau monitor, kita cost-nya borosnya di mana? Oh sorry, cost-nya Oh. keluarnya paling banyak di mana? Contohnya, di anggaran itu konsumsi kita targetkan untuk per bulan 50 juta per bulan, untuk staf contoh. Untuk staf Mmm. uang makan gitu ya, uang makannya 50 juta. Ternyata aktualnya dia sudah lebih dari 50 juta. Mhm. Maka di Accurate itu dibentukkan apa? Dibentukkan yang namanya laporan langsung laba rugi perbandingan anggaran. Jadi nanti terlihat cost efektif perusahaan. Jadi perusahaan bisa mempertimbangkan, oh ternyata cost kita di bagian ini besar ya gitu. Nah ini bisa Mmm. terlihat, ini ada selisihnya. Yang Oh, dia I see. aktualnya berapa, iya yang aktualnya berapa, yang terjadi sama perusahaan, yang Mhm. dianggarkan berapa, dan selisihnya berapa. Jadi bisa Mmm. dipertimbangkan, ternyata nanti Kakak bisa lihat langsung, oh ternyata di cost kita ini, di bagian ini terlalu besar nih, tidak sesuai dengan yang dianggarkan gitu. Seharusnya kita bisa lebih efektif di bagian ini gitu. Ini biasanya untuk, bagian manajer, bagian director ya, kalau misalnya untuk bagian target achievement gitu. Jadi bisa lihat langsung dari sini, gitu. Sekaligus bisa ngambil keputusan ya tiap bulannya. Bener bener, gitu. Ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk I see ngambil I see. keputusan, betul. Oke, lanjut ya. Nah, lalu ada apa lagi? Accurate itu bisa melakukan rekonsiliasi secara manual dengan otomatis. Rekonsiliasi ya? Iya, rekonsiliasi bank. Nah, kayak yang otomatis, dia jenis tipe atau banknya seperti ini, Kak. CE personal, Oke. oke, mhm. Oke, ini semua. Jadi mudahnya gimana? Buka aja aplikasinya, contohnya BCA Business. Buka Mhm. aplikasi BCA Business. Mhm. Download rekening korannya. Bentuknya XLS atau CSV. Bentuk Oke. formatnya. Nanti diimport ke Accurate. Oke. Gitu. Nah, itu adalah cara otomatis. Mmm. Seperti itu, Kak. Jadi caranya Kalau seperti formatnya itu. PDF bisa Kak Rosa? Kalau PDF enggak. Oh, PDF nggak bisa. berarti formatnya CSV ya? Iya, CSV atau XLS. Tapi kalau Kakak lihat, Mhm. oh ternyata kita dapatnya PDF gitu. Ini Mhm. gimana? Bisa nggak? Maka nanti Kakak pakainya Accurate Online Format, kita berikan format generalnya. Jadi Kakak pindahkan apa yang ada di PDF, pindahkan ke format general atau Caranya diketik ulang. Nanti ada di sini ada itunya, ada formatnya langsung. Format oh, online formatnya, itu nanti akan diberikan, bentuk formatnya sama Kak Dimas, langsung saya berikan ke Kak Dimas ya, untuk format oke oke. generalnya. Iya, ini secara general artinya. Kalau nggak ada Oh, yang tadi, jenis tadi, maka pakai Accurate Online Format. oke. Kalau selain CSV, apalagi tadi satu lagi? Sorry. XLS, Excel, Excel. Oh, Excel. Oke. Iya, kalau nggak Excel, CSV, dia nggak ada lagi. Oke, siap Kak. Ya, Ini Kakak, Kak Rosa punten, boleh? tadi untuk membantu gajinya itu, Mhm. PPh satu aja kan ya? Iya, P21 Oh, sama BPJS, JKT gitu, iya itu semuanya iya. kehitung kok. Siap siap Kak. Bisa kok sama Oke yang Accurate. Itu kalau oke. sudah PKP gitu ya. Iya, Mhm. lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi simulasi.
di sini contohnya barang. Kita lakukan adakan barang apa dulu nih Kak maunya? Contohnya, barang P Contohnya ya. misalnya kayak apa, motor listrik, Kak. Motor listrik, baik Mhm, motor listrik. Kita mhm, klik motor listrik, oke. oke. Dan di sini pilih untuk satuannya per unit, unit ya Mhm, atau iya unit, unit betul. unit. Oke, unit. Lalu kita inputkan dulu. Di sini Kakak bisa pilih langsung dia vendornya siapa. Bisa nggak pilih langsung, Oh, sorry. Vendornya bisa kelihatan nih, contohnya dia Yamaha, maka kita beli di Yamaha oh, bisa langsung. Atau kalau iya. seandainya tidak ada vendornya, tidak apa-apa, tidak masalah, lalu kita simpan. Mhm. Oke, kan Coba kita masih dipakai nyari-nyari. vendornya, Kak, biar aku Boleh, ngerti. Heeh, boleh, boleh. misalnya Nah, Yamaha tadi atau sini Astra. boleh dong. Ini motor listrik, kita buat dulu vendornya. Di sini di bagian pembelian, vendornya kita Mhm, buatkan dulu Astra contoh ya. iya iya. Di sini Astra. Noh, PT Astra gitu aja. PT Astra. Kita simpan. Oke. Nah, kita buka tadi barang dan jasa. Ini motor listrik keluar dengan Mhm, kuantitas 0, gudangnya 0. Kita isikan dulu pemasok utama tadi. oke. Nah, ini fungsinya adalah untuk kalau kita langsung beli ke vendornya. Jadi vendornya sudah tetap. Oke Iya, oke. fungsi dari pemasok utama adalah kalau vendor itu sudah tetap. Kalau Mhm. vendornya masih ganti-ganti, masih dipertimbangkan antara A, B, dan C, nggak usah diisi. Oke oke. Nah, lanjut ya. Di sini Oke. sudah ada nih kuantitasnya 0 dan mereka Rasa order. tunggu, Kak. Boleh. Ini, masuk ke proses mana ini? Udah sampai mana prosesnya? Simulasi, kita Simulasi ya? kita bikin barangnya dulu, baru Mhm. nanti mereka order ke kita, instansi pemerintah minta pengadaan barang. Oh, pengadaan barang Iya. ya? Oke Iya, oke. betul, kita masuk ke simulasi situ, ya. Oke, Kak. Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, mereka order. Contohnya di sini adalah pesan penjualan, artinya kalau Mhm misalnya Accurate mhm menampilkan proses penjualan dengan pembelian mhm. dari hulu ke hilir, lengkap sekali. Oke. Hulu ke Nah, hilir ya? karena lengkap tersebut, maka kita bisa bicarakan ringkasnya. Contohnya, karena di sini hanya ada 3 dan Accurate sebelum kita masuk ke situ logikanya. Logika penjualan ini adalah pertama, sales menawarkan barang. Betul. Oke, oke. Nah, lalu customer order ke perusahaan kita. Mhm Oke, setelah itu perusahaan kita mengirimkan barang. mhm. Nah, setelah itu kita tagihkan ke customer melalui faktur penjualan. Oke Oke. Nah, ini adalah prosesnya dari sini dari kiri ke kanan. oke, Kak. Namun, kalau bagian sales hanya ada 1 orang, maka bisa Mhm. langsung buatkan faktur penjualan, nggak Oh, masalah. Oke, tapi karena ini adalah pengadaan barang di mana mereka request dulu, mhm maka nanti proses dari Kakak adalah pesanan penjualan langsung loncat ke faktur. mhm. Oke, nah sekarang kita pesanan penjualan. Kita buka pesanan penjualan, mereka order motor listrik, mereka minta motor listrik. Mmm, Contohnya di sini adalah instansi pemerintahnya, contohnya siapa Kak? Boleh sebutkan salah satu? eee, oke, misalnya, TNI, Kak. TNI Oke, Angkatan Udara. TAU. Oke ya, Mhm. klik sebagai data baru boleh, nggak masalah. Oke. Oke, setelah itu kita pilih motor listrik. Motor listrik. Oke, motor listrik ternyata mereka memesannya berapa? Contohnya 20 unit. Mhm Contoh ya, 20 unit. mhm. Harga per unitnya 8 juta. Oke. Mhm Contoh, 8 juta. Lalu kita mhm. klik lanjut. Oke. Nah, di sini akan tampil langsung dikalikan 20 unit dikali 8 juta. Mhm Setelah itu kita lakukan simpan. Udah, artinya mereka sudah order. Oke, ini langsung aja kita lanjutkan nggak masalah. mhm Nah, ini artinya adalah dia cuma ngasih tahu, oh barangnya nggak ada loh, tapi dia udah order loh. Nah, ini jadi reminder. mhm Remindernya mhm. gimana? Kakak buka persediaan, pemenuhan Oke pesanan, ya pemenuhan pesanan, lalu kakak lakukan refresh. oke. Maka untuk untuk TNI AU ini ketahuan nih, oh dia ada yang outstanding, ada pesanan. Nah, ini kalau pemenuhan pesanan artinya kita ada pesanan tapi belum ada barangnya. Nih, masih Mhm. 0 ya, terkirimnya juga masih 0. Nah, Oke, maka Kak. kita bisa lakukan perlu pesan. Oke, perlu pesan, pilih motor listrik, kita lakukan permintaan barang atau kepesanan pembelian langsung. Nah, ini langsung di sini tadi adalah contohnya si PT Astra. Oke, Astra. Mhm. Nah, ini langsung pesanan pembelian. Nah, Begitu maka dia tadi yang langsung barang diganti, pesanan pembeliannya langsung berubah ya statusnya, Kak? Atau enggak? pesanan pembelian penjualannya lebih, Kak.
pesanan Oh. penjualan kan masih tergantung, Kak, pembelian ini baru dibikin, Oke gitu. oke. Penjualan dan pembelian beda prosesnya, ya. Oke. Penjualan kita ke customer, pembelian kita ke vendor, Oke gitu. oke oke. Balik lagi ya, Nah, karena ini pesanan pembelian, artinya inilah harga modalnya, harga modal motor listriknya. Mmm. Contohnya, harga modal motor listriknya adalah 5 juta. Kita klik lanjut. Langsung tampil 20 unit, kita nggak perlu milih lagi, karena dia tahu yang kurang tuh berapa sih, yang dari yang dipesan. Oh, ternyata 20 unit. Tuh. Oke, setelah itu kita langsung proses ke faktur. Jadi Kakak nanti mainnya di pesan pembelian, faktur, pesanan penjualan, faktur, gitu aja. Oke, sebentar saya Oke. ganti dulu alamatnya, belum. Ya, dipilih dulu alamatnya. Oke, salah satu, proses, kita faktur. Nah, kita lakukan faktur. Oke, lalu kita isikan nomor dari vendornya. Kalau ada, kalau nggak ada, nggak usah, nggak apa-apa, kita simpan. Oke. Nah, setelah kita simpan, kita klik bagian ini sudah masuk atas nama PT Astra, kita Mhm. belum lunas, belum bayar, tapi utangnya sudah ada 100 juta nih. Kelihatan, umurnya per harinya udah kelihatan, dan bayarnya Oh. masih 0. Ya, sudah masuk Kalau nih, sudah masuk. kalau Boleh, saya silakan. Boleh? misalnya dia ini melakukan pembayaran ya 50 Mhm juta DP, setengah mhm. dari harga ini ya. Nah, nanti Oke ketika dia melakukan pembayaran, statusnya ini nanti pembayarannya berubah, umurnya juga berubah ya? oke. Nanti pembayarannya berubah, umurnya enggak. Umurnya ini apa? Umurnya ini hari. Oh. Hari, karena kita buatnya per hari ini, maka ini masih Mhm 0. Kalau mhm. besok Bapak, besok Kak Soleh buka lagi, ini akan Mhm. jadi 1. Jadi sudah 1 hari. Oh Ini oh. umur, Itu umur ada berapa lama ketentuan gitu. maksimalnya nggak sih, Kak? Nggak ada ya? Nggak ada nggak ada. Bahkan ada Oh. yang sampai 2 ribuan juga ada. Ini sudah sampai 2 ribuan. Oh, iya iya Nggak iya. ada maksimalnya. Jadi ketahuan sudah berapa lama, Mhm. gitu. Nah, contohnya kita bayarkan ini separuhnya, 50 juta. Mhm. Maka kita lakukan proses pembayaran. Oke, proses pembayaran. Nah, lalu kita pilih. Oke, kita pilih banknya. Mhm. Bagusnya Accurate, ketika kita pilih bank untuk pembelian, saldonya dikasih tahu, saldo Oh. banknya. Jadi nanti nggak kurang duitnya. Oke, Kak. Nih di sini. Iya, jadi pilih akunnya langsung ketahuan. Oh, contohnya kita pakai di kas besar kantor. Untuk sebesar berapa? 50 juta. Maka klik aja bayarnya, klik ke bayarnya. Kita ganti 50 juta. Lanjut. Lalu nilai pembayarannya kita ganti 50 juta. Mhm. Nah, ini kita simpan. Nah, kalau simpan, sudah ada biru-biru, di sini artinya sudah tersimpan. Di Mhm. faktur pembeliannya, tadi, yang dari sini, kita kan awalnya bayaran 0, Mhm. umurnya 0, utangnya masih 100 juta. Kita lakukan Mhm. refresh, maka ini sudah berubah, 50 juta dan utangnya sudah 50 juta. Oh, oke oke. Ya, artinya Oke. sudah dibayar parsial, sudah dibayar 50%. Mhm. Lihat lagi ya, sekarang kita cek barang dan jasanya. Tadinya motor listrik ini ada 0 sebelum dilakukan pembelian, gitu ya. Mhm. Maka ketika kita sudah refresh, ini akan masuk sebesar berapa? Sebesar 20 unit. Gitu, Kak. Jadi sudah Oke. ter-record langsung, iya. Nah, ini Mhm. kan barangnya nanti pasti langsung kita kirim nih. Mhm. Nah, barangnya barang dan itu bisa dilihat untuk historinya juga, Kak. Klik aja di sini mutasinya, lalu kita refresh. Maka dia akan tahu, akan kasih tahu historinya mana aja masuknya. Oh, dari pembelian PT Astra. Gitu. Oke oke. Iya, Oke, lalu Kak. sekarang kita silakan boleh nanya? Nggak, lanjut, Kak, Oke, lanjut lanjut. ya, sekarang kita lakukan penjualan. Artinya Kak ke Rosa suaranya putus-putus. oh, boleh sebentar. Oke, Iya, sip. oke, good. Nah, sekarang kita langsung Iya, masih putus-putus. Udah. oke, good. Nah, sekarang tadi kan kita sudah ada nih, mereka sudah order. Mhm. Mereka sudah order dan kita sudah beli barangnya karena orderan tersebut. Oke. Ya, tadi sudah menunggu di proses. Artinya ini belum dikirimkan. Ini artinya adalah mereka udah order tapi belum dikirim barangnya, belum difakturin juga. Oke, Maka Kak. untuk pesan baik, di sini pesanan penjualannya sudah terbentuk sebesar Mmm. 160 juta untuk 20 unit. Mhm.
Nah, sekarang lakukan langsung proses aja ke faktur. Artinya kita menagihkan ke customer, ini loh barangnya sudah ada. Kan kita udah beli, ini loh barangnya sudah ada. Harga 8 juta dengan 160 juta. Oke, lanjut ya. Nah, setelah itu kita lakukan simpan. Maka ketika kita proses simpan dan ada tanda biru-biru ini artinya piutangnya sudah ada, sudah masuk deh. Piutang sudah ada, kita lihat efek di barangnya untuk motor tadi, barang dan jasa. Oke, di bagian hijau ini, motor listrik, sudah 0 barangnya. Kenapa sudah 0? Karena barangnya artinya sudah diberikan ke customer ketika kita sudah buat faktur penjualan. Oh iya, yang 20 tadi ya. Bener, nah ini dia. Beli dari PT Astra, jual ke TNI AU. Makanya kenapa jadinya 0. Jadi ketahuan nih Kak, untuk mutasi barangnya kemana, lalu faktur penjualannya juga udah kelihatan nih, oh 160 juta. Bayarnya belum, PPN-nya belum, uang muka belum, umurnya juga masih 0. Lalu Kakak bisa cek langsung nih, untuk laporan utang dan laporan piutangnya seperti apa. Oke, sebelum kita ke situ, kita lihat lagi di sini. Ini juga ada, sebentar saya lihat dulu, apakah ada untuk labanya di sini? Sudah masuk atau belum? Oh bukan, nanti kita buka lagi. Nah sekarang kita buka lagi di sini, di laporan faktur penjualannya. Nah bagusnya Accurate, ketika ada faktur penjualan, dia bisa di blasting ke WhatsApp Kak. Oh oke. Iya, jadi bisa nagihnya ke WhatsApp-nya langsung. WhatsApp-nya TNI AU, kalau misalnya memang ada. Lalu bisa ke email-nya juga. Oke. Atau bahkan mau langsung cetak juga bisa. Kalau Gitu untuk ya. cetak gimana Kak desainnya? Mau Ini lihat? aja, faktur penjualan boleh. Nah ini klik faktur penjualan, ini bentuk cetakannya. Oh, I see. Iya. Nah, ini kalau Kakak punya logo, maka isikan logonya. Kalau Kakak punya warna tema perusahaan, maka silakan diganti. Bisa. Ini bisa diedit ya? Bisa pastinya. Oh, iya. Tuh Kalau untuk ya. editnya gimana Kak? Kalau editnya nanti tinggal dibuka di sini aja, di faktur penjualan, desain cetakan, nanti kita Oh, formnya apa, edit, selesai. oke. Iya, gitu ya. Nah, lalu di dalam satu transaksi ini, sebentar, dalam satu faktur penjualan ini juga bisa Kak saling berkomentar. Jadi antara staff atau antara user yang memang punya akses ke faktur dengan nomor 09000021 ini bisa saling komentar. Contohnya, Kakak ngomong untuk, "Tolong kasih diskon, terlalu besar, tolong kasih diskon 20% ya," gitu, contoh diskon 20% ya. Nah, ini Kakak bisa kirim. Nanti tim Kakak yang lain, kalau dia memang punya akses ke faktur penjualan dan dia buka komentarnya, itu dia akan bisa lihat ini. Nanti, "Oh Oke. sudah Kak," gitu, "siap," Siap. gitu. Nah ini bisa saling ngobrol dalam satu transaksi. Oke. Oke, ya jadi bisa tahu nih kalau ada koreksi atau apa bisa saling mengingatkan. Iya. Bisa reminder ya? Betul, gitu. Nah lalu kita lihat lagi, jurnalnya apa sih? Gitu, karena ini adalah laporan retail sampel di mana laporan yang menjual handphone sudah pasti akunnya sebelum saya ganti ke motor listrik, pasti akunnya masih pakai persediaan handphone-nya. Seharusnya nanti ganti BPP, pengadaan barang, persediaan pengadaan barang. Oh, iya. Iya, ini ketahuan 160 juta harga jualnya dan harga belinya 100 juta. Tadi kan 25 juta, sorry, 3 kali 20. 20 kan 60 juta. Nah, Iya. maka ketahuan labanya 60 juta dari Oke. sini. 160 dikurang 100, 60 juta itu labanya. Oke. Tuh ya, ini untuk laporan untuk rincian jurnalnya. Gitu. Kak Rosa, Boleh silakan. sebelum lanjut ada ini juga nggak sih di Accurate Apa? buku besar sama buku kecil, kas besar kas kecil? Oh ada dong, Ada ya? ada pastinya, ada. Nih, akun perkiraannya sudah ada juga itu untuk kas besar sama kas kecil. Mau kas besar, kas kecil, kas apa ini ada semuanya tuh. Oke. Ada, kalau kas ini sifatnya fleksibel. Mau kas kecilnya ada 10, kas besar ada 10, bisa dimasukin semua. Ada Kak, ada semuanya. Apalagi kalau untuk akun gitu. Oke Kak.
Nanti kalau seandainya untuk settingan akun atau dibantu untuk bagaimana setup-nya, itu nanti bisa melakukan di saat training, gitu. Oke oke, ngerti, Kak. Iya, lanjut ya. Nah, tadi kan Mhm kita sudah melakukan penjualan sama pembelian. Kita mhm bisa lihat langsung untuk laporannya, laporan mhm. utang dan laporan piutang. Bagusnya di Kirat, ketika kita buat laporan, ini sudah ada untuk piutang sendiri, utang juga sendiri. Oke oke. Contohnya kita membuka piutang, piutang yang tadi barusan. Kita klik bagian faktur belum lunas, per tanggal sekarang kita tampilkan. Oke, kita cari customer dengan nama TNI AU. Nah ini dia, ini akan masuk 160 juta. Piutangnya akan Oh, trigger. oke, Kak. Oke ya, di sini sudah langsung masuk ke faktur belum lunas, artinya faktur yang masih outstanding, yang belum Iya. bayar, belum melakukan pembayaran. Nah, ini juga Mmm, bisa diklasifikasikan umurnya sudah berapa lama dia belum melakukan pembayaran. Di sini. Ini nih, ini akan tampil di sini dan ini masuknya kenapa? Belum tempo. Artinya dia iya. belum jatuh tempo. Kalau udah besok, ini akan geser ke sebelah kanan. Jadi klasifikasi, Kak. Ini umur hari. Gitu, ya. Itu sudah ada semua untuk umurnya, untuk pembelian itu sudah semua semi kirat. Oke. Sudah utangnya juga sudah ada. Bahkan kalau Mhm Kakak mau tahu penjualan per barang atau per pelanggan yang tadi barusan kita lakukan, itu juga mhm. bisa dilakukan di sini, bisa ditampilkan. Ini yang per sekarang, kita lihat langsung motor listrik pelanggannya TNI AU sebesar sekian. Ini ada Kak semua Oh lapornya, reportnya tuh ada. Butuhnya apa tinggal dicari aja. Yang penting akurat itu tahu cara menggunakan atau how to use-nya. Karena oke. sebenarnya gampang. Anggaran apa tadi tuh, Kak? Pelanggan sama Budgeting. barang ya? Oh ini Enggak yang penjualan ya, penjualan 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 barang per pelanggan. barang per Penjualan pelanggan barang sama pelanggan per barang ya? per Wait, barang, Kak, betul. bentar. Tinggal dibalik aja. Yang mana dulu yang ditampilin, oh berarti barangnya dulu nilai, berarti nama barangnya baru pelanggannya. Kalau pelanggan berarti Mmm, pelanggannya dulu, baru barangnya apa, gitu. oke. Gitu Kak. Mudah-mudah Kak, akurat itu. Itulah bentuk akurat. Udah Iya, sekarang. kalau nggak ngerti juga pusing sih, Kak, kalau banyak akunnya kayak gini. Sebenarnya gini, kan kita kan menyediainnya pasti 100% ya sama Kirat ya. Maksudnya Mhm kita lihat dari customer kita atau klien kita itu pasti lengkap. Contohnya kita mhm adain 100%, kalau mhm. yang dipakai hanya 20%, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Artinya Oh, nanti iya, jadi nggak harus semuanya dipakai, jangan. iya iya, iya. Tapi Bahaya malah kalau fiturnya malah lengkap ya 100 gitu ya, Kak? Walaupun iya, dipakai cuman 5 fitur atau 10 fitur, 10% dari oke. fitur Kalau heeh. mhm, kalau nggak dipakai bisa dinonaktifin. Oh gitu. Oh, I Iya, see I see. Siap jadi siap, sini Kak. ada fitur ini bisa dinonaktifin, nggak usah dipakai. Mmm, oh. Penawaran nggak usah, itu nggak usah, gitu. Oh, oke oke. Iya, jadi nggak semuanya tampil karena saya di sini mempresentasikan, artinya saya memberikan 100% dulu. Iya iya, betul betul betul, biar ada Gitu. gambaran. Betul betul betul, Kak. Bener, gitu. Betul, Kak. Ya, Oke. jadi kalau seandainya memang dipakai 20%, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting efisien perusahaannya dan tepat isinya, Betul gitu. betul betul. Iya. Betul, Satu lagi Kak. sekarang kita tampilkan untuk bentuk laba rugi sama neraca default-nya. Nah, ini yang belum nih. Ini laba rugi standarnya, Mhm. bentuknya seperti ini. Oke, tampilkan. Ini bentuk dari laba rugi standar, versi default dari Accurate. Ini Ada. standarnya per bulan ya, Kak? Ini bisa parameternya tergantung Kakak maunya per berapa, per tahun, per bulan, per Oh, bisa hari, di-setting sendiri ya? bisa. Accurate itu yang penting parameter parameter waktunya kapan mau dibukanya, gitu. Mhm. Karena saya buka dari tahun 2000, kalau misalnya saya mau buka dari 25 September, boleh, nggak ada masalah gitu. Iya iya. Iya, sorry 2024. Kan ini nggak ada masalah. Tadi ini 160 juta masuk dari penjualan handphone tadi. Tuh, ada. Oh, iya iya. Dia Mhm. langsung nge-link gitu ya, Kak? Benar. Jadi di laba rugi sama neraca ketika kita klik bagian angkanya, ledger-nya langsung kebuka. Iya Jadi iya iya. ketahuan kenapa sih nilainya segini, gitu. Jadi kalau ada selisih atau apa ketahuan, ke-track Mhm. sama Accurate, tuh Kak. Nah ini ketahuan nih untuk laba bersihnya sebesar 216 juta. Mmm.
Gitu, inilah Barugi versi default. Nah, sekarang neracanya gimana? Neracanya seperti ini. Neraca juga bisa ditampilkan secara index control, artinya T-balance, Kak. Nah, ini bentuk lagi, kita buka. Ini bentuk T-balance-nya. Iya, untuk nilai persediaan, nilai kas, ini tempatnya. Gitu, Kak. Oke, Kak. Noted, Kak. Oke. Iya, itulah bentuk dari akurat. Lalu arus kasnya gimana gitu. Nah, arus kasnya sudah ada di sini, arus kas langsung dan arus kas tak langsung. Sorry, ini tak langsung. Jadi kita biasanya kan nyamannya pakai arus kas langsung ya, user Iya, iya. biasanya. Saya pun juga biasanya nyamannya pakai ya arus kas langsung. Oke, kita klik tampilkan. Nah, tadi sudah masuk kas untuk penjualan tadi sebesar kas untuk pembelian sudah berkurang 58 juta. 58 juta mana? 50-nya tadi yang kita bayar 50 juta. Oh, iya, iya, iya. Nah itu. Tuh, Kak. Ini kasnya. Ini arus kasnya sudah langsung dihitungkan. Oke, Kak. Sama Kiret. Sudah ada langsung. Tuh ya, ada rasio keuangan, fokus keuangan, perubahan ekuitas pemilik, ini ada semua Accurate, dan bahkan ada fokus untuk ledgernya sendiri. Jurnal umum, rincian buku besar, sub ledger, ini ada. Laporan gajinya juga ada. Gitu, Kak. Oke. Oke, Kak. Mengcover semua, Kak. Insya Allah bermanfaat buat tulisan Kakak. Gitu. Oke, Kak. Siap. Ini udah yang terakhir, Kak? Atau Betul. masih ada lagi? Oke. Itu. Kalau makin banyak malah makin ya Allah gitu. Ya, baik seperti aja. Iya, Kak. Kalau ininya bisa nggak, Kak, dijelasin apa minusnya, kekurangannya? Oke, Kan ada minusnya apa? Mm-mm. Baik, pasti memang ada minusnya gitu kan. Pasti ada plus minusnya. Oke, minusnya apa sih? Yang pertama, dia butuh banget yang namanya internet stabil. Oke. Internet stabil bukan cuma stabil yang artinya kita bisa buka YouTube, artinya bisa, bukan. Iya. Kalau di kantor saya yang saat ini saya tempati adalah dia 200 minimal Mbps-nya, dia 150 Mbps untuk 8 perangkat, itu lancar. Minimal 150 Mbps ya? Untuk 8 perangkat, tapi kalau Kakak hanya ada 3 perangkat atau ada 5 perangkat, 100 Mbps aja. Gitu, ya. 3 perangkat 100 Mbps ya, Kak? 3 sampai 5. 100 Mbps. Dia butuh lancar, Kak, butuh yang kenceng. Oke. Karena ada beberapa customer yang mengeluhkan, "Kok kita lama ya?" gitu. Ternyata pas ditanya 50 Mbps buat berapa? Buat 20 perangkat, ya sudah. Gitu. Nah, yang kedua adalah ketika nanti ada beberapa case, kayak contohnya, ini kan server, Kak, server cloud. Gitu. Nah, ini jadi kalau ada maintenance kita kasih tahu. Kita kasih tahunya di mana di berita sini. Di berita atau saat masuk dia akan kasih tahu, nanti kita akan maintenance ya. Nah, maintenance ini dilakukan pada saat malam hari sampai pagi hari. Oke. Nah, biasanya maintenance itu bukan hanya kita memperbaiki, tapi bisa juga improve fitur. Oke. Nah, makanya kenapa kita stopkan dulu, kita kasih tahu, nih jam segini sama segini nggak bisa diakses ya, karena kita mau improve gitu. Ada pemberitahuannya dulu kan sebelum maintenance ya, Kak? Pasti itu ada. Kalau maintenance pasti ada. Tapi kekurangannya apa? Ketika habis maintenance itu pasti ada efeknya lagi. Efeknya apa? Ada beberapa customer yang mengeluhkan kayak, "Kak, kayaknya ini bug lagi deh." Wah, ada efeknya gitu. Makanya itu nanti disabarin dulu dan itu langsung laporan ke kita, lalu akan diperbaiki. Masukkan bug-nya. Oke, Kak. Siap. Tuh, Kak, ada lagi, Kak, next-nya? Apa ya? Udah kayaknya deh, Kak. Atau lebih ke enggak sih, itu aja, lebih ke itu aja sih. Saya lebih nyarankan ke situnya saja. Berarti kekurangannya internet nggak stabil sama maintenance aja ya berarti ya? Kalau Iya, misalnya ada betul, pemberitahuan efeknya. ya servernya. Betul. Oke, Kak. Nah, ini udah semua berarti ya, Kak, kelebihan sama kekurangannya ya? Sudah. Nah, 7 tahun yang lalu